Hai semuanya, udah pada nungguin ya kelanjutan part satunya. Sebelum mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Happy watching! Iki tahu banyak tentang sahabatnya Rio, dari tanggal lahirnya, makanan kesukaannya, hobinya, bahkan baju, celana, dan sepatu pun Iki tahu. Aku berpikir, wah jangan-jangan si Iki ini diam-diam doyan juga sama si Rio. Semuanya dia tahu. Hahaha, gak deng, bercanda. Tapi menurutku ya, Iki tidak menceritakan semuanya. Di saat aku menanyakan tentang keluarganya Rio, Iki hanya diam dan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan gitu. Aku jadi merasa janggal. Ya, sepertinya aku harus cari tahu tentang keluarga Rio dari Rionya sendiri. Keesokan harinya, aku mulai mendekati si Rio. Mulai sering bertanya-tanya tentang puisi, meminta untuk diajarkan bagaimana cara membuat puisi, teknik membacanya. Pokoknya, daripada waktu luang, aku menyempatkan diri ke ruang kelasnya Rio. Dan juga membawakan makanan untuknya. Sudah beberapa minggu kemudian, aku melakukan hal tersebut. Dan menurutku, Rio itu tidak terlalu cuek lagi. Aku memberanikan diri untuk mengajak dia nonton film. Dan alhasil dia mau dong. Aku pun semakin senang. Rasanya itu macam dapat jackpot guys. Yuhu. Oke. Setelah tragedi pertama kali kami nonton, kami pun semakin lama semakin dekat. Dan lama-kelamaan, Rio pun menceritakan tentang dirinya dan keluarganya. Aku kaget. Ternyata Rio adalah anak broken home. Orang tuanya bercerai sewaktu dia duduk di bangku kelas 5 SD. Dan semenjak itu dia tinggal dengan mamanya. Pantesan aja kalau aku menanyakan orang tua Rio, si Iki selalu mengalihkan pembicaraan. Dan si Rio pun berjanji akan mengenalkan aku pada mamanya. Hari dimana aku diperkenalkan dengan Mama Rio, aku sangat senang. Akhirnya, aku bisa ketemu Camer. Ya, walaupun pada saat ini, Rio belum ada menyatakan cintanya kepada aku sih. Tapi, gak apa-apa. Aku bisa pelan-pelan mendekati Rio dan mamanya. 1 jam kemudian, Rio sudah ada di depan rumahku. Dan kami pun siap-siap untuk berangkat ke rumah Rio. Setibanya di rumah Rio, aku pun berkenalan dengan mamanya. Mamanya sangat baik kepadaku, ramah, dan banyak bercerita tentang Rio. Mama Rio pun juga bercerita tentang pacarnya yang di Jakarta. Sontak, aku pun terkejut. Aku kaget. Selama ini, Rio ternyata sudah punya pacar. Hubungan mereka sudah berjalan selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun, mereka pun LDR. Mamanya pun menunjukkan foto-foto Rio dengan pacarnya. Aku benar-benar shock. Ternyata, pacar Rio itu adalah sahabatku sendiri yang di Jakarta. Aku terdiam dan pura-pura tersenyum di hadapan mamanya Rio. All around me are familiar faces, worn out places. Gak kerasa sudah pukul 9 malam. Rio pun mengantarkanku pulang. Di dalam mobil aku hanya diam. Gak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Rio pun ternyata menyadari itu dan mulai mengajakku mengobrol. Tetapi aku hanya menjawab sangat singkat. 1 jam kemudian kami pun sampai di depan rumahku. Dan akhirnya aku gak tahan lagi dan bertanya dengan Rio. Dan benar,
Rio mengakui kalau dia memiliki pacar di Jakarta dan sudah berjalan 6 tahun. Tangisku pun pecah dan tak dapat dibendung lagi. Rio meminta maaf kepadaku dan aku hanya tersenyum kecut. Aku pun keluar dari mobil dan berterima kasih kepada Rio. Dan aku juga berkata kepada Rio, mulai besok aku bakalan menjauh dan untuk saat ini biarkan aku tenang dulu. Aku pun pergi masuk ke dalam rumah. Sesampai aku di dalam kamarku, aku menangis jadi-jadinya. Untung saja kedua orang tuaku lagi ada keperluan di daerah lain. Kalau tidak, pasti bakalan ditanya-tanya sama orang tuaku. Keesokan harinya, aku berangkat ke sekolah dengan mata bengkak. Fanya pun khawatir denganku. Aku menceritakan tentang kejadian semalam dengan Fanya. Fanya marah besar dan ingin melabrak si Rio. Aku mencegahnya, karena menurutku emang si Rio tuh gak salah. Aku aja yang kepedean. Dia hanya menganggapku sebagai adiknya dan gak lebih. Aku pun menangis kembali. Fanya melihatku seakan-akan duniaku runtuh pun memelukku dan menenangkanku. Sudah puas aku menangis, Fanya meminta izin kepada wali kelas dan mengatakan aku lagi gak enak badan agar aku bisa beristirahat di rumah. Aku pun diperbolehkan pulang dan diantar oleh supirnya Fanya. Beberapa hari kemudian, sahabatku yang di Jakarta menelponku, mengatakan bahwa weekend dia bakalan ke Bandung. Di lain sisi aku senang, tapi di lain sisi juga aku tuh sedih. Aku gak tahu harus gimana lagi. Dan sepertinya aku harus mengikhlaskan Rio, dan aku harus mendukung sahabatku itu. Aku tidak mau merusak hubungan orang lain, apalagi itu sahabatku sendiri, dan mereka pun juga saling mencintai. Aku pikir-pikir, sebaiknya mulai hari ini aku sudah bertekad untuk move on, dan aku juga percaya Allah akan memberikan yang terbaik untukku di suatu saat nanti. Ya, semoga saja itulah yang terbaik untuk aku, sahabatku, dan untuk si Rio.